Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan materi gerak dan gaya untuk kelas 8 semester ganjil. Perbedaan gerak dan gaya. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Sedangkan gaya suatu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Perpindahan, panjangnya jarak yang diukur dari titik awal menuju titik akhir saat benda bergerak. Yang dapat dirumuskan dengan delta X sama dengan X2 kurang X1. Delta X adalah perpindahan, satuannya meter. X2 sama dengan kedudukan pertama, satuannya meter. Sedangkan X1 sama dengan kedudukan kedua, satuannya meter. Contoh soal. Sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter, lalu bergerak lurus ke barat sejauh 50 meter. Tentukan jarak dan perpindahan mobil dari posisi awal. Jawab. Diketahui X1 sama dengan 100 meter, X2 sama dengan 50 meter. Jarak atau S sama dengan X1 tambah X2 sama dengan 100 tambah 50 sama dengan 150 meter. Jadi jarak tempuh antara sejauh 100 meter adalah 150 meter. Perpindahan atau delta X sama dengan X1 kurang X2 sama dengan 100 kurang 50 sama dengan 50 meter. Jadi perpindahannya adalah 50 meter. Kecepatan dan kelajuan. Kecepatan adalah besarnya perpindahan yang ditempuh benda bergerak dalam waktu tertentu. Yang dapat dirumuskan dengan kecepatan atau V sama dengan perpindahan, satuannya meter, dibagi selang waktu, satuannya sekon. Sedangkan kelajuan sama dengan jarak yang ditempuh benda setiap satuan waktu. Yang dirumuskan dengan kelajuan atau V sama dengan jarak, satuannya meter, dibagi dengan selang waktu, satuannya sekon. Kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara jarak lintasan total yang ditempuh benda dengan selang waktu total yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Secara matematis dapat dirumuskan dengan V sama dengan sigma S per sigma T. Sigma S itu sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 dan seterusnya. Sedangkan sigma T sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 dan seterusnya. V kelajuan rata-rata dengan satuannya meter per sekon, sigma S jarak total satuannya meter, sigma T waktu total satuannya sekon. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. Ya, secara matematika dapat dirumuskan dengan V sama dengan delta X per delta T. V adalah kecepatan rata-rata dengan satuan meter per sekon, delta X perpindahan sama dengan X akhir kurang X awal, satuannya meter. Sedangkan delta T perubahan waktu, satuannya sekon. Contoh soal. Tio berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu ia berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Tio. Jawab. Diketahui X1 20 meter, X2 10 meter, T1 25 detik, T2 15 detik. Jarak yang ditempuh Tio X1 tambah X2 sama dengan 20 tambah 10 sama dengan 30 meter. Jadi jarak tempuhnya 30 meter. Perpindahan yang dilakukan Tio
X1 kurang X2 sama dengan 20 kurang 10 sama dengan 10 meter. Sedangkan berarti perpindahan yang dilakukan Tio sepanjang 10 meter. Selang waktu T1 tambah T2 sama dengan 25 tambah 15 sama dengan 40 detik. Kemudian kecepatan. Kecepatan atau V adalah perpindahan dibagi selang waktu. Berarti 10/40 sama dengan 0,25 meter per sekon. Jadi kecepatannya 0,25 meter per sekon. Kelajuan. Jarak per selang waktu. Jaraknya 30 meter, waktunya 30 detik. Jadi kelajuannya 0,75 meter per sekon. Percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Secara matematis dapat dirumuskan dengan A sama dengan V per T. A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, V sama dengan kecepatan meter per sekon, T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Contoh soal. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Jawab. Diketahui V1 sama dengan 2 meter, V2 sama dengan 4 meter, T1 0 detik, T2 10 detik. Maka A sama dengan delta V per delta T sama dengan delta V 4 kurang 2 sedangkan delta T 10 kurang 0. Maka sama dengan 2/10. Jadi percepatannya 0,2 meter per sekon kuadrat. Macam-macam gerak lurus. Gerak lurus dapat kita bedakan menjadi dua. Satu, gerak lurus beraturan atau GLB dengan kelajuan tetap yang dapat dirumuskan dengan S sama dengan V kali T, di mana V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon, S sama dengan jarak satuannya meter, T sama dengan waktu satuannya sekon. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana GLBB adalah gerak lurus dengan percepatan yang ditetap. GLBB dapat dibedakan menjadi dua, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Contoh soal, seorang pengendara sepeda bersepeda selama 25 jam, 2,5 jam, sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Jawab, diketahui T sama dengan 2,5 jam, V 18 km per jam. S sama dengan V kali T sama dengan 2,5 kali 18 sama dengan 45 km. Hukum Newton tentang gerak. Gerak suatu benda dipengaruhi oleh gaya yang mengenainya. Gaya terbagi dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi antara dua benda yang tidak bersentuhan atau tidak ada kontak fisik. Contoh gaya sentuh, gaya otot dan gaya gesek. Sedangkan contoh gaya tak sentuh, gaya gravitasi dan gaya magnet. Hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Hukum Newton 1. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya, yang dapat dibuat rumusnya sigma S sama dengan 0. Hukum Newton 2 adalah perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau yang bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgungnya.
Yang dapat dibuat rumusnya, sigma F sama dengan M kali A. M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, A percepatan dengan satuan M per S kuadrat, sigma E sama dengan resultan gaya dengan satuan Newton. Hukum Newton 3 adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah atau gaya dari dua benda pada suatu sama lainnya selalu sama besar dan berlawanan arah. Yang dapat dirumuskan dengan F aksi sama dengan F min reaksi. Contoh soal. 1. Terdapat bola besi dengan massa 100 kg yang digelindingkan pada permukaan. Kecepatan gaya yang dimiliki benda tersebut adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besar gaya benda. Jawab, diketahui M sama dengan 100 kg, A 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka F sama dengan M kali A. Sama dengan 100 kg kali 9,8 meter per sekon kuadrat sama dengan 980 Newton. 2. Rudi memiliki berat badan 40 kg. Rudi berusaha mendorong tembok yang memiliki gaya sebesar 200 Newton. Berapa gaya reaksi yang dikeluarkan tembok untuk mempertahankan posisinya? Jawab, F aksi sama dengan min F reaksi. F aksinya 200 Newton sama dengan min F reaksi. Maka F reaksi sama dengan min 200 Newton. Penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton 1. Orang yang berada di dalam kendaraan yang sedang bergerak kemudian direm secara mendadak, maka badan orang tersebut akan terdorong ke depan. Orang yang sedang duduk dalam kendaraan yang diam kemudian bergerak secara mendadak, maka badan orang itu akan tersentak ke belakang. Hukum Newton 2. Benda yang dilempar ke atas akan memiliki kecepatan yang konstan saat akan menuju ke bawah karena gaya gravitasi dengan perlambatan dan menghentikan bola tersebut. Yang kedua, truk dengan massa yang lebih besar akan semakin kecil percepatannya. Hukum Newton 3. 1. Ketika memukul paku dengan palu, palu adalah gaya aksi dan paku adalah gaya reaksi. 2. Peristiwa gaya magnet dari kutub utara akan menarik kutub selatan magnet dan sebaliknya. Demikianlah materi yang dapat kita selesaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami semua. Ibu Sodai dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.